Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di dalam program pesan singkat dari Gereja Keluarga Tabernakel Bandung. Pada edisi ini saya ingin membawakan sebuah cerita, pengalaman inspiratif yang luar biasa yang bisa menginspirasi setiap kehidupan kita secara rohani, dalam kehidupan rohani, kehidupan mengikut akan Tuhan. Pada sekitar tahun 1800-an di timur India, tinggal satu keluarga di tengah-tengah suku primitif. Di daerah itu atau di desa itu tinggallah beberapa suku primitif. Keluarga ini mengambil keputusan, mengambil sikap untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Keputusan mereka ini menggemparkan masyarakat yang ada di desa itu dan tentunya kepala suku yang memimpin desa itu. Selang beberapa waktu kemudian, keluarga ini dipanggil oleh kepala suku dan masyarakat yang ada, dibawa di alun-alun desa dan diadili di sana. Mereka ditanya dan diberikan pilihan. Kalau mau tetap pada keputusan percaya kepada Yesus, mereka dibunuh, mati semua. Tapi kalau mereka meninggalkan, menyangkal Yesus dan kembali kepada keyakinan yang lama, yang dahulu, maka tentunya mereka selamat. Ketika mereka mulai diadili dan ditanya, mengejutkan ketika keluarga ini tetap memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Sang kepala suku memerintahkan untuk membunuh kedua anak dari keluarga ini. Maka kedua anak ini dibunuh. Kemudian sang kepala suku bertanya lagi, apakah kamu mau menyangkal atau tidak? Mereka mengatakan tidak. Kemudian kepala suku memerintahkan lagi untuk membunuh istri dari bapak ini. Dan istrinya dibunuh. Kemudian kepala suku kembali bertanya dan memberikan kesempatan terakhir tentunya kepada bapak ini. Tinggal menyisakan seorang bapak. Apakah kamu mau menyangkal Yesus atau tidak? Sangat mengejutkan ketika dia mengatakan, tidak, saya tetap pada keputusan saya. Percaya kepada Yesus Tuhan, Juru Selamat dalam hidupnya. Ini membuat rasa penasaran dalam kehidupan kepala suku. Dan dia bertanya, kenapa kamu tetap gigih mempertahankan keyakinan kamu yang baru? Begitu kuat prinsipmu. Apa yang membuat itu terjadi? Kemudian sangat mengejutkan ketika bapak ini menjawab. Jawaban dia dikutip dari penggalan lagu yang dia catat pada waktu itu, yaitu mengikut Yesus keputusanku. Kira-kira liriknya seperti ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu ini sudah sangat terkenal di kalangan Kristen. Mungkin di antara kita ada yang sudah tahu lagu ini, ada juga mungkin yang belum tahu lagu ini. Ada yang sudah sering kali mungkin menyanyikan lagu ini, ada yang jarang-jarang menyanyikan lagu ini. Yang jelas lagu ini populer di kalangan Kristen. Ya, kalau hari-hari ini mungkin lagu-lagu baru banyak. Jadi lagu-lagu lama seperti ini mungkin sudah jarang dinyanyikan. Tetapi secara umum lagu ini populer. Tapi yang menjadi luar biasanya adalah kita mungkin banyak yang tidak tahu tragedi di balik dari lagu ini. Bagaimana satu keluarga yang sangat luar biasa mempertahankan pilihan mereka terhadap Tuhan. Keyakinan mereka terhadap Yesus Kristus dalam hidup mereka. Untuk tetap pada keputusan mereka. Tidak meninggalkan, tidak menyangkal Tuhan meskipun dalam ancaman bahaya maut. Dan itu terjadi dalam hidup mereka. Ini menjadi inspirasi dalam kehidupan kita hari-hari ini.
Di tengah-tengah kita menghadapi begitu banyak gejolak dalam hidup ini, tentunya tidak seberat apa yang dialami oleh keluarga ini. Kita mengalami gejolak, persoalan, permasalahan, baik penyakit, ekonomi, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita tetap pada keputusan kita mengikut Yesus keputusanku, atau kita mulai menyangkal Yesus? Ini menarik dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita coba untuk mengkoreksi diri kita hari-hari ini. Bagaimana ketaatan kita, bagaimana kesetiaan kita, dan bagaimana pilihan kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus berada dalam satu gejolak yang lama, persoalan. Tapi kalau kita masih berada pada titik itu, berada pada dimensi itu, berada pada situasi itu, masalah, persoalan, ini sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk tantangan, menguji setiap kualitas rohani kita, apakah kuat atau tidak di dalam Tuhan. Dan menguji motivasi kita. Saya harus jujur berkata, ada banyak orang yang ingin ikut Tuhan, yang ingin percaya kepada Tuhan, mengikut Dia hanya karena persoalan materi. Itu dikisahkan di dalam Alkitab. Banyak orang datang mengikut Dia hanya supaya dikasih makan, dikasih mujizat sama Tuhan. Ketika Yesus kasih makan, ketika Yesus berikan mujizat, semua berbondong-bondong meninggalkan Yesus. Contoh, yang 10 orang mengalami kusta, 9 diantaranya begitu sembuh tidak datang kembali kepada Yesus. Hanya 1 orang saja. Ini pengalaman, satu kisah di dalam Alkitab. Dan saya berharap itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu mengikut Tuhan? Apakah supaya kita semakin diberkati Tuhan? Apakah supaya kita semakin mengalami mujizat? Ya, itu tidak salah. Itu tidak salah. Tapi mari perlu kita semakin koreksi diri kita. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan? Atau hanya karena poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi? Kalau hanya karena poin-poin yang saya jelaskan tadi, saya berani pastikan, ketika itu tidak kita alami, berkat kita tidak alami, kesehatan tidak kita rasakan dalam hidup ini, saya percaya kita pasti meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita ikut Tuhan, benar-benar karena kita ingin, kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kehidupan kita, mengorbankan nyawanya untuk kita, rela mati di kayu salib supaya kita selamat. Kalau itu yang menjadi dasar kita, landasan kita di dalam kita membangun kepercayaan kepada Tuhan, maka saya percaya apapun masalah yang terjadi, kita tidak dengan mudah meninggalkan Tuhan. Karena itu mari, melalui kisah inspiratif tadi, kita semua belajar untuk bisa lebih percaya kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Kiranya melalui pesan singkat pada kesempatan ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya tetap berdoa buat Bapak Ibu semua yang menonton siaran ini, yang menyaksikan siaran ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.